كان ذلك سبب نجاة جميعهم في حكاية طويلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di lokasi yang akan dibangun di atasnya Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan, dan progres sekarang yaitu pembongkaran bangunan yang berada di atas lahan. Estimasi insya Allah dalam 1 bulan ke depan sudah bisa rata dengan tanah dan pembangunan segera dimulai. Mohon Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah.
persaudaraan, mengikat persaudaraan itu seperti mengikat pernikahan. Dua orang dinikahkan, maka ada hak suami dan hak istri. Hak suami harus diberikan oleh istri, kewajibannya dia memberikan hak suami bagi istri. Begitu juga hak istri harus diberikan oleh suami. Begitulah kalau orang ada tawakhi, ada bersaudara, dia berarti punya hak masing-masing. Punya hak masing-masing. Nah, di sini hak ada bergantungan dengan harta, ada bergantungan dengan yang lainnya. Kita bahas tentang masalah harta dulu. Nabi menggambarkan dua saudara itu, kata Nabi, mathalul akhwaini kamathalil yadain. Dua orang bersaudara ini seperti dua tangan. Taksiru ihdahumul ukhra, kalau tangan kanan yang kotor, yang bersihkan yang mana? Yang kiri. Kalau kiri yang kotor, yang bersihkan yang mana? Yang kanan. Begitulah dua persaudaraan ini. Kalau yang kanan, kalau satu saudaranya membutuhkan, maka dipenuhi sama saudara yang lainnya. Ada kekurangan dari yang lainnya, dipenuhi dengan yang lainnya. Jangan bersaudara kalau makan bareng aja, tapi kalau ketika lapar nggak mau peduli dengan yang lainnya. Ini bukan bersaudara namanya. Nah, di sini ada 3 tingkatan persaudaraan kalau dilihat dari segi al-mal, harta. Pertama, kamu memposisikan saudara kamu itu seperti pelayan kamu atau seperti budak kamu. Ya, kamu kasih untuk membantu dia. Kamu kasih untuk membantu dia karena kamu memang punya. Menurut seukuran keperluannya dia. Paham ya? Ini adalah tingkatan terendah. Kebutuhannya dibantu. Padahal dia punya lebih daripada mal, daripada harta. Ini ukhuwah paling rendah, tawakhi paling rendah. Lah kalau minta, tunggu minta, kalau minta tak kasih. Ini bukan ukhuwah lagi, ini taksir sudah. Berarti sudah melanggar akad ukhuwah. Karena nggak bisa dikatakan akhfillah model begitu. Akhfillah ibtidaan, tanpa meminta, dia tahu hajat saudaranya langsung dipenuhi. Karena dia sudah mampu untuk memenuhi itu. Nggak pakai minta. Nunggu minta, ada mugassir, halas. Ini sama dengan suami ketika istri perlu nggak dinafkahi. Nggak dinafkahi. Ya, ini termasuk taksir. Nah, yang kedua, saudaranya dijadikan seperti dirinya. Saudaranya dijadikan seperti dirinya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat, punya harta dibagi dengan saudaranya. Sampai di antara mereka punya 1 kain dibagi 2. Ini untuk kamu, ini untuk saya. Kenapa? Dia menganggap saudaranya sama dengan dirinya. Dapat 2 miliar misalnya, 1 miliar untuk saudaranya, 1 miliar untuk dirinya. Paham nih ya? Loh, jangan dianggap ini tidak ada. Kita kan belum merasakan nikmatnya tawakhi. Sehingga kita ini seakan-akan hidup sendiri di dunia. Padahal ukhuwah ini akan manfaat sampai ada di akhirat loh. Kalau inti bisa mengadakan tawakhi persaudaraan, ini akan manfaat sampai di akhirat. Tentunya dengan orang yang soleh ya. Tentunya dengan orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu tidak akan mengurangi harta kamu sebetulnya. Kalau kamu melaksanakan itu akan mengangkat derajat kamu dan akan menjadi berkah hartanya kamu. Nah, sampai dikatakan, jadi dikatakan musyarotoh, dibagi. Dan itu terjadi, karena itu ada bangsa asyatiri, li'annahu syatara malahu, li akhi. Asyatiri karena seluruh hartanya dibagi, dia dengan saudaranya. Yang ia miliki semuanya total dibagi dua. Mafhum. Ini derajat kedua. Derajat ketiga, ithar. Ithar tu'thir akhaka ala nafsik. Lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya. Ini dilakukan oleh sahabat dengan sahabat Ansar kepada Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saudaranya lebih diutamakan daripada dirinya. Tapi pernah diceritakan ada sekelompok orang ahli tasawuf ditangkap sama pemerintahan yang zalim saat itu. Di antaranya di situ ada Abul Hasan An-Nauri. Dan mereka divonis untuk dibunuh. Kemudian ditawarkan, siapa yang ingin dibunuh pertama? Langsung Abul Hasan An-Nauri, saya aja. Ditanya, kenapa kamu berebut pertama? Ingin dibunuh pertama? Karena anak kepingin ngasih kesempatan hidup kepada saudara saya, walaupun hanya beberapa menit. Ucapan ini rupanya menyentuh perasaan daripada si pemimpin yang zalim tadi itu. Akhirnya mereka dibebaskan semuanya. Detik-detik akhir. Kalau kita kan enggak, biar yang lainnya terbunuh terakhir aja. Ithar wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah. Baik. Kalau kamu tidak mendapatkan diri kamu di antara 3 rutbah ini, maka secara batin kamu tidak ada ukhuwah. Kamu tidak ada ukhuwah. Inti hanya penampakan zahir aja. Ini mukhalatoh rasminya aja. Ada akhi ini dok. Paham ya? Tapi ketika dapat musibah, tidak akan peduli. Ketika mempunyai kelebihan, tidak punya berpikir bagaimana nasib saudaranya. Man radhiya minal ikhwani bitarkil ifdal atau bitarkil afdal faliwakhi ahlul gubur. Bilang. Kalau orang tadi itu punya kelebihan membiarkan saudaranya dalam keadaan tidak sama seperti dia, inti Hasan temenan sama ahlul kubur, gak pernah minta apa-apa sama inti. Kalau ada tawakhi itu harus saling memperhatikan. Kalau ada tawakhi, maka bukan nilai duniawi, tapi dia akan nilai at-tahab, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak menilai harta, tapi menilai jangan sampai akhnya dia ini dalam keadaan sengsara. Gimana caranya dia senang, gimana caranya dia bahagia sebagaimana kebahagiaannya dia. Katakan idalaka akhun fillah ta'ala fala tu'amilhu fi umuri dunyak. Kalau kamu tadi itu punya saudara akhfillah, orang soleh, orang ahli ibadah, orang dekat kepada Allah, mungkin jadi pilihan Allah. Jangan kamu itu muamalah dengan urusan seperti kamu muamalah dengan urusan dunia. Jangan seperti kerja. Gimana cara dapat untung dari orang ini? Jangan. Gimana caranya anak dapat kelebihan daripada orang ini? Jangan. Tapi urusan akhirat ini, gimana kamu tadi itu bisa membantu dia
Gimana kamu tadi itu bisa menyokong dia? Begitu muamalah bainal ikhwan. Jangan seperti muamalah dunia. Anak akan asal kamu memberi keuntungan kepada aku. Keuntungan apa? Kalau keuntungan fil ilm, keuntungan fil nasihat, keuntungan fil irsyad, enggak ada masalah. Lah kalau keuntungan urusan dunia, inti tawakhi sama korun aja. Nah, inti tawakhi dengan orang-orang kaya aja. Itu namanya muamalah. Itu bukan muakhoh namanya. Itu bukan muakhoh. Nah, yang berikutnya kemudian di dalam 49 di dalam bersaudara atau suhbah atau muakhoh itu harus ada dicari faedah agama, bukan faedah duniawi. Kalau faedah duniawi itu namanya tijaroh itu. Itu namanya tijaroh. Di sini faedah duniawi itu ya ilmu, amal, atau hajat yang bisa membantu dia untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Lah ini semuanya harus ada kriteria siapa yang kita jadikan akhnya kita, yang harus kita perhatian kepada dia. Minimal derajat yang paling rendah yaitu memberikan semua hajatnya temannya kalau dia mampu, minimal. Siapa? Pertama diukur adalah al-aql, akalnya. Jangan sekali-kali kamu tadi itu berteman dengan al-ahmak. Karena aql itu ra'su malil insan. Nilainya manusia itu ada di akal. Orang bodoh, ahmak, bodoh, keminter, kata orang Jaya. Ini orang bodoh merasa dirinya pandai, jangan ditemani. Kenapa? Pasti terakhirnya akan putus hubungan. Orang yang bodoh ini pingin ngasih manfaat kepada kamu, tapi dengan cara yang madharat kepada kamu. Membela kamu. Saking membelanya, sampai misalnya membuat permasalahan. Akhirnya kamu ikut dihukum, kamu ikut. Ini apa? Karena kebodohan. Hamakoh. Dia merasa jadi hebat, tapi dia tidak pakai akal. Hati-hati. Hingga dikatakan muqata'atul ahmak gurbanun ilallah. Mutus hubungan dengan orang yang bodoh ini cara taqarrub ilallah itu. Cara taqarrub ilallah. Kata Imam Sufyan Tsauri, an-nadhar ila wajhil ahmak khati'atun maktubah. Ngelihat aja wajahnya orang yang bodoh model begini ini kesalahan yang jelas itu. Kesalahan yang dicatat sama khoti'atun maktubah yang dicatat oleh malaikat ini termasuk khoti'ah. Jangan kumpul, jangan ketemu sama orang yang ahmak. Nggak ada nilainya nanti kamu tadi itu. Siapa orang dikatakan agil? Orang agil itu siapa? Alladzi yafhumul umur ala ma hi alaih. Yang tahu urusan itu tepat. Tahu persis bagaimana cara penanganan sesuatu, itu namanya agil. Atau
bisa diajari, dikasih ilmu. Ngotot, tinggalkan orang yang ini. Orang nggak ngerti ngotot, tinggalkan. Ada bukan agil, ahmak. Ini nggak usah ketemu sama orang gini. Ini khotiatun maktubah. Paham ya? Imma kamu ketemu orang yang alim, yang ente bisa istifadah ilmu sama dia, atau ente ketemu dengan orang yang agil, yang bisa kamu kasih ilmu. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya alim, ente nggak usah ketemu sama dia. Ini khotiatun maktubah. Ini kebodohan kamu nantinya kalau ketemu sama dia. Paham ya? Yang kedua, husnul khuluq, orang akhlaknya bagus. Kadang-kadang orang agil tapi akhlaknya bagus, saudara. Pintar orangnya. Ilmu bagus. Tapi kalau marah, ngawur ucapannya. Kalau syahwanya bangkit, ngawur. Karena itu kadang-kadang masih pacaran. Istrinya orang masih diganggu kadang-kadang. Jangan kumpul sama orang begini. Atau kalau dia tadi itu punya harta, bakhil, agil, tapi bakhil, buat apa? Atau orang yang dia tadi itu masih pengikut hawa nafsunya dia. Padahal dia tahu bahwa ini adalah tidak baik. Nah, ini nggak perlu ente temani. Jangan orang yang bodoh, jangan juga orang yang akhlaknya jelek. Cari orang yang agil, hasanul khuluq, yang dia tadi itu akhlaknya bagus. Yang berikutnya, jangan cari orang yang fasik, berteman dengan orang yang fasik. Murtakibul kabair atau musir ala shaghair, orang melakukan dosa besar atau orang yang selalu melakukan dosa kecil. Kalau dia sama Tuhannya aja nggak takut, ente mau percaya sama orang tadi? Tidak akan mengganggu kamu, merugikan kamu. Sama Allah aja berani dia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wattaba'a hawa. Jangan ngikuti hawa nafsu, nggak peduli dengan Tuhannya lah kok ditemani. Tinggalkan orang yang demikian tadi ini. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunia. Nggak mau peduli dengan ajaran Allah, nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan dzikir, nggak peduli dengan Quran. Yang dicari hayat dunia, gimana caranya kaya, gimana caranya jabatannya tinggi, itu tinggalkan, nggak usah kumpul sama orang demikian. Terus kumpul sama siapa? Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti orang yang kembali kepada aku, kata Allah. Orang soleh itu ditemani. Itu yang ditemani. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, jangan kamu berteman tawakhi dengan mubtadi', orang yang ahli bid'ah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena bahayanya nularnya itu kebid'ahan. Luarnya kebid'ahan. Ya. Karena kita ini harus mencari orang yang manfaat untuk agamanya kita. Ahlul bid'ah percuma kamu temani. Ahlul bid'ah di sini ada tingkatannya. Ahlul bid'ah ini ada tingkatannya. Apa tingkatannya ahlul bid'ah? Ada ahlul bid'ah itu yang lebih mendekati kekufuran daripada kesesatan. Lah kalau sudah mendekati kekufuran, maka kita wajib untuk menjauhi dia. Lebih daripada kafir dhimmi. Lebih daripada kafir dhimmi. Yang menyatakan misalnya Quran itu tidak komplit. Nah, bisa kufur itu. Yang menyatakan sholat Jumat itu tidak wajib, bisa kufur itu. Karena ijma' sholat Jumat itu adalah wajib. Tinggalkan ini. Tinggalkan ini semuanya. Yang menyatakan Tuhan itu ada di langit, itu bisa kufur loh itu. Karena berarti Allah itu dibatasi dengan arah.
bisa kufur itu. Tinggalkan orang yang demikian. Jangan mau berteman. Kalau perlu jangan ketemu. Ya, jangan ketemu. Kita harus bersikap lebih tegas daripada kafir dhimmi dengan orang-orang yang demikian ini. Nah, kenapa? Karena orang demikian ini dipandang Islam tapi mengajak kepada kekufuran, kebid'ahannya. Orang kafir, anak kecil tahu ini bukan Islam. Tapi ini, dia Islam. Dan dia menyatakan dirinya dalam hak. Bahaya nggak ini? Ini bahaya ini. Akan itu awas, hati-hati. Ada bid'ah yang sifatnya sesat. Nah, dilihat. Kalau si mubtadi, orang yang ahli bid'ah itu sifatnya itu, yang bid'ahnya itu sesat, yang ngajak orang, kita harus bersikap sama dia. Nah, bersikap ini ada di muka halayak, ada sikap sendiri. Ketika di halayak harus kita tunjukkan tegas. Kenapa? Supaya orang tahu ini adalah orang harus dihindari. Ketika sendiri boleh kita bersikap ramah. Kenapa? Dengan harapan dia bisa berdialog untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi ketika di depan umum kita harus tegas. Demi apa? Demi menunjukkan bahwa kamu ketika mengajak orang kepada bid'ah kamu, saya akan nampakkan bahwa saya menyatakan kamu dalam kesesatan. Sampai di antara mereka tidak menjawab salamnya. Loh, ini salam, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, kalau ada ghorot bisa ditinggalkan itu salam. Contoh, kamu lagi kencing, ada kasih salam, kamu jawab, walaupun wajib. Oh enggak, karena di situ ada ghorot. Walau adna ghorot. Atau kamu di dalam kamar mandi, ya kamu jawab itu salam. Wakif dengan seorang mubtadi yang dia yad'un nas ila bid'ati. Wahada akhbath. Ini adalah akhbath, lebih jelek daripada keadaan di dalam kamar mandi atau dalam keadaan kencing. Paham nih ya? Nah, ini. Kemudian ada orang ahli bid'ah tapi dia tidak yad'u ila bid'ati. Ahli bid'ah tapi tidak mengajarkan orang kepada bid'ahnya. Lah, ini boleh kita talatuf bihi dengan harapan dia kembali. Kecuali kalau sudah tidak mau kembali. Percuma. Ini orang cengkal. Itu dan ya sudah. Ya inti tinggalkan aja dia. Nggak perlu digubris sampai dia punya harapan untuk kembali. Sama dengan seorang yang sakit nggak mau diobati sama dokter, ya sudah. Tapi penyakitnya ini menular, ya ini pemerintah yang harus tegas, masukkan penjara, klek, diobati dari sendiri nantinya, diisolasi kata orang sekarang. Kenapa? Karena dia kalau ke umum akan menularkan penyakitnya. Ahlul bid'ah juga begitu. Ada yang sifatnya itu menular, ada yang tidak menular. Kita harus sikapi yang sesuai dengan keadaan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi, afiqna wa tuhibbu tarda. يا سعد راح الوفا وأهله وراح الجميل وراح الناس ذي كانوا هداة السبيل وذي بهم يصلح الفاسد ويشفى العليل رجال كانوا هم العدة لحمل الثقيل على الهدى والندى والخير كانوا دليل كالظل والبارد الصافي بحر المقيل
وكان فيهم غنى المعدام وعز الذليل، وفيهم الغاث للملهوف والمستقيل. صاروا إلى الله نعم الرب نعم الوكيل، وليس في الناس بعد القوم منهم بديل. لله من عبره ودمعه تسيل، ومن تحسر عليهم ليس يشفي غليل، ولا يرد الذي قد فات حزن أو عويل، والصبر أبقى وأدقى للإله الجليل. وإن تقول كيف حال المنزلة والنزيل، وكيف حال المرابع والربا والمسيل، بعد الذي قد تفنوا جيل من بعد جيل، فما بقي شيء ولكن ستر ربك جميل. وظننا فيه سبحانه ومالنا طويل، نرجوه يرحم ويغفر كل ذنب ثقيل، ويجبر الكسر فهو المرتجى والكفيل، والمحسن المنعم المفضل ومعطي الجزيل. تمت وصلوا على المختار هادي السبيل، والآل والصاحب في غدواتها والأصيل. رب علمنا الذي ينفعنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di lokasi yang akan dibangun di atasnya Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Dan progres sekarang yaitu pembongkaran bangunan yang berada di atas lahan. Estimasi insya Allah dalam 1 bulan ke depan sudah bisa rata dengan tanah dan pembangunan segera dimulai. Mohon terus doa, support dan dukungan dari Anda semua. Walaupun 1 bulan hanya 10.000, dari orang banyak insya Allah akan menjadi banyak. Jika lebih dari 10.000, alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.